Salam sejahtera sahabat-sahabat. Langsung saja ini adalah video bagian kelima dari seri Paulus yang tertuduh dan terfitnah. Ya. Baik buat teman-teman siapapun yang belum menonton video yang bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat, jangan tonton yang ini dulu. Ya. Harap tonton dulu bagian pertama sampai keempat supaya menjadi sebuah kesinambungan dan tidak menimbulkan sebuah kesimpulan yang prematur ataupun gagal paham. Gagal paham kemudian jadi salah paham ketika diajarkan bisa menjadi ajaran sesat. Bahaya. Baik, di bagian kelima ini saya ingin membahas tuduhan orang tentang Paulus. Katanya Paulus itu licik ya. Demi mengajarkan ajarannya dia licik, menjadi kayak bunglon ya. Nah, ayat yang dipakai adalah ini sahabat-sahabatku, 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan ya. Ini perkataan Paulus. Surat Korintus itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pasal 9 ayat 20 sampai 21. Ayat 19 saya mulai ya. Ayat 19 dulu. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku, maksudnya Paulus ya. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dengan terus terang nih Paulus mengatakan, ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Paulus ini sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum yang lebih tinggi dari hukum Taurat, yaitu hukum kasih atau hukum Kristus. Itu lebih tinggi. Itu nanti di beberapa ayat yang lain kita diberitahu bahwa kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Jadi ajaran yang disampaikan Yesus lebih jos, lebih hebat dari hukum Taurat. Kira-kira begitu ya. Nah, Paulus sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hukum Kristus. Baik, kita lanjutkan. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya Paulus hidup di bawah hukum Kristus ya. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Jadi Paulus mengatakan bahwa Paulus tidak hidup di luar hukum Allah. Kehidupannya Paulus berada di bawah hukum Allah. Hukum Allah yang lebih mulia dari hukum Taurat adalah hukum Kristus ya. Terus dikatakan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Paulus berkata, intinya Paulus bilang, kepada orang-orang Yahudi yang belum menerima Yesus, ya, Paulus membaur dengan mereka menjadi seperti orang Yahudi. Jadi seperti orang Farisi, jadi seperti orang Saduki, orang Eseni ya. Supaya apa? Supaya bisa masuk dalam komunitas mereka dan kemudian mengabarkan Kristus. Begitupun kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang-orang Yunani. Jadi orang Yunani itu maksudnya adalah orang non-Yahudi di zaman itu ya. Jadi orang-orang non-Yahudi, ya Paulus menjadi seperti orang-orang yang seakan-akan bukan Yahudi. Masuk dalam komunitas mereka, kemudian memberitakan tentang Injil Kristus. Nah, sebenarnya sahabat-sahabatku, pertama ya kita harus ingat, seperti di video-video sebelumnya saya ingatkan bahwa ketika kita membaca tulisan Rasul Paulus, kita harus mengingat pesan temannya Paulus yang namanya Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16, Petrus mengatakan, hati-hati kalau kita membaca tulisannya Paulus, karena dalam tulisannya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Nah, orang-orang yang nggak paham suka memutarbalikkan. Jadi maksudnya Paulus A diartikan C atau D.
Maksudnya Paulus tidak begitu diartikan begitu. Nah, bisa diputar balik. Nah, itu saya sudah ulas di video-video sebelumnya. Nah, baik di tema kali ini, apa sebenarnya maksud Paulus dengan berkata di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 21 ini? Bahwa Paulus kepada orang Yahudi atau orang-orang tokoh-tokoh agamawan Yahudi, Paulus menjadi seperti mereka. Kepada orang-orang non-Yahudi, Paulus menjadi juga seperti mereka. Sahabat-sahabatku, saya berikan sebuah analogi dan ilustrasi berdasarkan fakta yang nyata, supaya mudah dipahami ya. Saya pakai analogi ini hanya supaya mudah dipahami. Langsung saja, tanpa basa-basi saya katakan. Teman-teman yang mengerti sejarah penyebaran Islam di Nusantara, sebelum ada NKRI, sebelum Indonesia berdiri, Islam sudah menyebar di Nusantara dengan berbagai macam cara. Dan salah satu cara yang jitu, yang cerdik, tapi tulus, dilakukan oleh para sunan. Orang yang kita kenal sebagai Sun An. Para sunan ketika menyebarkan Islam di Nusantara, tidak datang dengan budaya Arab, dengan bahasa Arab, pokoknya harus bahasa Arab, tidak. Tetapi dengan cara menjadi seperti penduduk Nusantara. Yang pada saat itu mayoritas berbudaya tradisi Hindu Jawa. Sehingga Islam di Nusantara ini dikabarkan dengan cara membaur dengan budaya Hindu Jawa. Dengan Jawa menjadi seperti orang Jawa. Ketika Islam disebarkan kepada orang Kalimantan menjadi seperti orang Kalimantan. Ketika disebarkan kepada orang Sumatera menjadi seperti orang Sumatera. Ya. Sehingga seperti dikatakan oleh dan disampaikan banyak kali dalam berbagai kesempatan oleh Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj ya. Pak Said Akil mengatakan dengan tegas dalam berbagai kesempatan bahwa mengapa NU ya, NU Nahdlatul Ulama menjadi sebuah organisasi yang terbesar di dunia. Bahkan di Nusantara bisa diterima di hampir seluruh Nusantara. Adalah karena mau membaur dengan budaya dan tradisi-tradisi setempat. Ya. Nahdlatul Ulama bisa diterima di Jawa, di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, di Irian. Karena mau membaur dengan budaya setempat. Nah, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh teman-teman sahabat-sahabat kita di Nahdlatul Ulama mirip dengan apa yang dilakukan oleh Paulus ketika mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Di salah satu suratnya Paulus di Alkitab juga dikatakan bahwa ketika Paulus mengabarkan Injil di Athena. Contoh ya. Ketika Paulus mengabarkan Injil di Athena, kemudian di situ ada banyak mesbah dewa-dewa. Ya, Athena itu kan banyak dewa-dewa ya, budaya-budaya non-Yahudi, ya, menyembah ada dewa ini, dewa ini, dewa ini. Kemudian ada satu mesbah ada tulisan mesbah dewa yang tidak dikenal. Jadi ada satu dewa yang tidak dikenal. Nah, ketika Paulus mengabarkan kepada para penyembah dewa-dewa itu, Paulus tidak mengatakan semua dewa-dewa ini salah. Tidak. Tapi dengan cerdik, Paulus mengatakan kepada mereka, hai orang-orang Athena. Ada satu mesbah tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Nah, dewa yang tidak kamu kenal inilah yang aku kabarkan. Dewa yang kalian tidak kenal ini, yang menurutmu kamu tidak tahu, inilah yang aku kabarkan. Nah, jadi Paulus dengan cerdik ya, memberitahu, tidak langsung menyalahkan dewa-dewa yang lain, tidak. Tapi Paulus dengan cerdik mengatakan bahwa ini ada satu mesbah tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Nah, Paulus memberitahu mereka, dewa yang tidak kamu kenal, inilah Allah yang aku kabarkan. Allahnya langit dan bumi. Inilah yang aku kabarkan. Jadi itu salah satu cara yang dilakukan Paulus.
Nah, kembali lagi ke analogi saya tadi tentang pengabaran atau penyebaran Islam di Nusantara ini. Ada banyak bukti ya. Salah satunya, ya, sekarang teman-teman Islam kita menyebut apa namanya, janah, bukan lagi janah, tapi sorga. Sorga itu tidak ada di Al-Quran. Tapi mengapa kita menyebutnya sorga? Padahal sorga itu adalah produk atau tradisi budaya dari Sanskerta, Hindu, Jawa. Dalam Hindu disebut sorga, nirvana dalam Buddha. Dalam Hindu disebut sorga. Kemudian nar disebut neraka. Sorga, neraka itu bukan ajaran yang asli dari budaya tradisi Arab. Bukan. Itu budaya Hindu. Tapi kenapa sekarang kita, baik Kristen maupun Islam, kita menyebut sorga dan neraka? Padahal itu murni produk dari Hindu. Kata sorga, kata neraka itu made in Hindu. Mengapa kita memakai? Apakah karena kita sedang menjadi Hindu? Oh tidak. Ya. Ya. Begitupun teman-teman Muslim yang menyebar di seluruh Nusantara ini, sekarang banyak sekali pesantren di mana-mana. Tapi tahukah kita sahabat-sahabatku bahwa istilah pesantrian yang kemudian karena lidahnya orang itu kan kadang berubah ya. Pesantrian menjadi pesantren sekarang. Santri itu adalah bukan berasal dari budaya dan tradisi Islam aslinya. Tetapi santri itu adalah sebutan bagi murid-murid atau siswa-siswa orang-orang Hindu Jawa. Cantrik, dari kata cantrik. Cantrik itu artinya murid atau pelajar-pelajar, siswa-siswa, siswa-siswi. Nah, di zaman Hindu Jawa dulu sebelum ada Islam, anak-anak yang belajar itu disebut cantrik-cantrik. Yang belajar agama disebut cantrik-cantrik. Nah, tetapi ketika Islam masuk di Nusantara, istilah itu tidak dirubah. Tetap dipertahankan istilah menyebut siswa atau murid sebagai cantrik. Maka sekarang disebut sebagai santri-santri, santriwan, santriwati. Tapi gurunya bukan lagi pendeta-pendeta Hindu Jawa. Gurunya adalah ustadz, ulama. Ya, ulama artinya orang yang berilmu. Gurunya disebut ulama. Tapi muridnya tetap disebut cantri atau santri. Padahal santri itu budaya dari Hindu Jawa. Nah, kenapa kok dipakai ini? Budaya Hindu Jawa dipakai. Nah, supaya bisa diterima. Jadi bisa dikata para sunan dan tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara ini dulu melakukan sebuah cara yang mirip seperti yang dilakukan Paulus ketika menyebarkan Injil 2000 tahun yang lalu. Jadi jika Paulus kepada orang-orang Athena dia menjadi seperti orang-orang Athena. Kepada orang-orang Yunani menjadi seperti orang-orang Yunani. Begitupun dengan para sunan, pewarta Islam di tanah Nusantara. Kepada orang Jawa dia menjadi seperti orang Jawa. Maka hari ini kiai-kiai, ulama-ulama, ya pengajar-pengajar banyak memakai bahasa Jawa dalam mengabarkan tentang Islam. Misalkan juga sampai muncul sebuah istilah Kalimosodo. Nah, kemudian konon oleh salah satu sunan ya, Sunan Kalijaga dan murid-muridnya, Kalimosodo itu dimodifikasi menjadi kalimat syahadat. Kalimosodo, kalimat syahadat. Ya, itu kan cara-cara seperti itu adalah sebuah upaya untuk merangkul budaya-budaya setempat.
supaya bisa menerima ajaran yang ingin disampaikan. Ya. Nah, Paulus pun seperti itu. Zaman sekarang juga misalkan, saya punya satu teman sahabat-sahabatku. Saya kenal sudah lama ya. Dia dulu dia pimpinannya organisasi NU di Amerika dan Kanada. Nahdlatul Ulama di Amerika dan Kanada. Dia juga dosen di beberapa universitas di luar negeri ya, dosen Islam. Namanya Sumanto Al-Qurtubi. Ya, Mas Manto ini atau Sumanto Al-Qurtubi ini ketika dia mengajar orang Amerika, ya dia menjadi seperti orang Amerika. Maka NU berkembang di Amerika, di Kanada berkembang. Dia mengajar dengan cara pakai bahasa Inggris dong. Ya, kalau pokoknya harus bahasa Arab, nggak boleh bahasa yang lain, ya nggak bisa nyebar. Islam tidak boleh pakai bahasa Jawa, tidak boleh pakai bahasa Bali, tidak boleh menyebarkan Islam dengan bahasa Batak misalnya. Ya nggak bisa diterima masyarakat. Nah, begitupun halnya yang dilakukan oleh Paulus. Maka Paulus mengatakan kepada orang-orang yang non-Yahudi, aku menjadi seperti orang-orang non-Yahudi. Sama seperti misalkan saya sekarang mengabarkan Injil. Saya mewartakan Injil kepada teman-teman yang Muslim. Ya, saya sering menyebut kata Isa Al-Masih. Saya menyebut Yesus dengan kata Isa Al-Masih. Bukan Yesus Kristus, bukan Jesus Christ. Tapi saya mengganti dengan Isa Al-Masih. Supaya apa? Supaya gampang diterima, gampang dipahami. Nggak bisa saya ngotot. Harus pakai bahasa asli, yaitu bahasa Aramik atau bahasa Ibrani. Yaitu Yahshua HaMashiach. Nggak boleh diganti Isa Al-Masih. Nggak boleh diganti Yesus Kristus. Itu kan bahasa Indonesia. Yesus kan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Itu kan bukan asli. Yang asli Yahshua HaMashiach. Jadi harus pakai Yahshua HaMashiach. Ya kalau gitu nggak bisa diterima di Indonesia. Injil tidak akan terterima di Indonesia. Nggak boleh diganti bahasa Inggris jadi Jesus Christ. Apa itu Jesus Christ? Yang betul Yahshua HaMashiach. Ya nggak bisa gitu. Ya. Jangan pakai bahasa Yunani. Yesus itu kan dari kata Yunani. Yesus Kristus. Ke Indonesia jadi Yesus Kristus. Wah, ini tiru-tiru Yunani. Nggak bener ini. Kita harus kembali ke aslinya. Yahshua HaMashiach. Ya kalau gitu caranya ya sulit diterima. Hal-hal seperti ini harus dipahami sahabat-sahabatku. Itu yang dimaksud oleh Paulus ketika mengabarkan Injil kepada orang Yunani, ya pakai bahasa Yunani. Karena pada zaman itu, Yunani itu bahasa internasional. Kalau zaman sekarang ya, bahasa internasionalnya bahasa apa? Jepang, Cina. Bukan. Masih bahasa Inggris. Meskipun banyak orang belajar bahasa Jepang, bahasa Cina. Tapi bahasa internasional yang kita sepakati di zaman now ini, setidaknya di abad 20 dan 21 ini, adalah bahasa Inggris. Ya. Nah pada zaman itu, 2000 tahun yang lalu, bahasa internasional itu bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Yunani. Itu sebabnya teman-teman jangan heran jika dikatakan bahwa naskah-naskah yang tua, naskah-naskah awal dulu dalam teks Injil ditulis disalin menjadi bahasa Yunani. Nah, artinya disalin menjadi bahasa internasional di zaman itu. Jadi teks-teks Injil yang artinya awalnya berbahasa Aramik ya, Ibrani modern itu Aram, ya. Kemudian disebarkan dengan pakai bahasa internasional di zaman itu. Seandainya, ini hanya andai-andai, kalau bahasa internasionalnya pada saat itu bahasa Jawa, ya pasti disebarkan dengan basa Jawa. Tapi karena pada saat itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani, ya maka disebarkan dengan bahasa Yunani. Tanpa ada maksud mengubah atau maksud untuk mengikuti orang-orang kafir Yunani, bukan begitu. Sama seperti teman-teman saudara-saudari kita di Nahdlatul Ulama, sebagaimana disampaikan Pak Kiai Said Akil Sirot,
NU adalah salah satu organisasi masyarakat terbesar di dunia. Organisasi masyarakat muslim ya, yang terbesar di dunia. Mengapa bisa begitu? Karena NU sangat mau membaur dengan budaya-budaya setempat. Ya. Maknanya diperbaiki ya. Misalkan ada sebuah tradisi di suatu tanah Jawa bahwa murid-murid disebut sebagai cantrik, guru-gurunya adalah pandita-pandita Hindu Jawa. Nah, ketika Islam masuk ke Jawa, tidak dirubah, tidak diganti total, tidak. Tetap dipertahankan, yang menyebut murid-murid tetap sebagai cantri. Ya, kemudian berubah menjadi santri zaman sekarang ya. Kemudian karena tempatnya kumpul para santri berkumpul, maka disebut pesantren. Dan karena lidahnya agak berubah dikit menjadi pesantren, menjadi pesantren. Nah, jadi pesantren itu tempat kumpulnya siswa-siswa, murid-murid yang tadinya guru-gurunya adalah pandita-pandita Hindu Jawa. Tapi setelah Islam masuk Nusantara, guru-gurunya disebut sebagai ulama, ustadz ya. Nah, tidak dirubah total. Begitupun dengan istilah-istilahnya, istilah-istilah Hindu Jawa tetap dipertahankan. Misalkan menyebut dosa. Nah, kalau bahasa Yunaninya kan hamartia. Nah, bahasa Inggrisnya sin. Bahasa Indonesia kenapa kok kita pakai kata dosa? Bukankah dosa berasal dari istilah Hindu, dari bahasa Sanskerta? Ya, itulah yang terjadi dengan budaya. Kita tetap mempertahankan kata itu dosa, kita menyebut dosa. Kemudian sorga, nirvana atau neraka juga ya. Itu tetap dipertahankan, tidak, bukan berarti kita percaya kepada kepercayaan Hindu Jawa, bukan. Tetapi ada istilah-istilah yang tetap dipakai. Supaya apa? Supaya gampang diterima oleh masyarakat. Ya kan? Kalau misalkan sorga gambarannya dalam Hindu Jawa itu seperti apa? Sorga, di sana ada kumpulan para dewa dan sebagainya, ceritanya begitu. Nah, ketika Injil masuk di Nusantara, surga diwartakan ya sesuai dengan heaven atau ajaran yang ada di dalam Injil. Tetapi istilah menyebutnya sebagai sorga, istilah menyebut hell sebagai neraka, tempat penghukuman sebagai neraka, itu tetap dipertahankan. Nah, cara-cara seperti ini adalah sebuah cara pembauran terhadap budaya-budaya setempat. Supaya apa? Supaya gampang dipahami, supaya bisa diterima masyarakat. Nah, jadi kembali kepada surat 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 21 tadi ya. Itulah yang dilakukan juga, cara-cara cerdik yang dilakukan oleh Paulus ketika mengabarkan Injil Kristus. Zaman itu kan orang-orang Yahudi sebagian besar yang menjadi pengikut Kristus sudah percaya kepada Kristus. Tapi masih ada orang-orang Yahudi, kelompok-kelompok Yahudi yang belum percaya kepada Kristus. Maka Paulus mendekati mereka dengan caranya yang cerdik. Yesus sendiri mengajarkan kita ketika kita menyampaikan Injil, kita harus tulus. Tulusnya seperti apa? Laksana merpati. Bagaikan merpati. Tapi harus cerdik. Cerdiknya seperti apa? Ular yang paling cerdik itu Binatang yang paling cerdik itu ular. Ya, maka jadilah tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Bukan licik ya. Cerdiklah seperti ular, tapi hatinya tulus. Sama seperti para sunan dan para penyebar agama Islam pertama dulu di Nusantara. Mereka tulus ingin menyebarkan ajaran Injil, tapi cerdik. Membaur datang ke Jawa, membaur dengan budaya-budaya setempat. Nah, itu yang dilakukan juga oleh para pewarta-pewarta Injil. Harus jadi cerdik. Maka ketika saya mewartakan Injil kepada teman-teman semua, saya memakai, karena banyak sekali yang audiensnya adalah Muslim ya.
teman-teman Islam, maka saya sering sekali memakai istilah-istilah bahasa yang lebih familiar, yang lebih akrab dengan teman-teman Muslim. Misalkan menyebut Yesus sebagai Isa Al-Masih. Ya, ini kan sebuah cara yang cerdik, tapi tulus. Saya tulus memberitahu teman-teman bahwa Isa Al-Masih itu ya Yesus Kristus. Buktinya ada gereja Isa Al-Masih, itu maksudnya gereja Yesus Kristus. Cara-cara seperti itu. Ya, jadi teman-temanku, itulah di bagian 5 ini menjawab tuduhan orang yang mengatakan bahwa Paulus mengakui di dalam 1 Korintus 9 ayat 21 atau ayat 20 sampai 21 mengatakan bahwa Paulus kepada orang Yunani jadi kayak Yunani, kepada orang Yahudi jadi kayak Yahudi. Plin-plan ini bunglon. Tidak, ya. Tidak bunglon dalam makna negatif, ya, tapi menjadi membaur dengan budaya setempat. Dan ini sebuah cara yang biasa. Ya, dalam dunia internasional ketika kita mau mengabarkan Injil kepada orang Irian, ya kita harus membaur dulu dengan budaya Irian. Nggak bisa datang-datang langsung, saya mengabarkan Yesus Kristus. Ya mereka nggak mudeng kalau langsung begitu. Ya, kita harus mengabarkan dengan membaur dulu dengan budaya setempat. Kemudian apa dalam budaya-budaya setempat yang bisa kita masuki unsur-unsur kerohanian kekristenan. Nah, itu pun dilakukan oleh teman-teman atau pendahulu-pendahulu Islam di Nusantara ini. Ketika datang ke Nusantara, apa yang bisa budaya-budaya Nusantara yang bisa dirangkul. Kemudian maknanya seperti contohnya itu Kalimosodo, kemudian diubah menjadi kalimat syahadat. Salah satunya itu. Terus istilah cantrik murid-murid dalam Hindu Jawa dulu dirubah menjadi murid-murid tapi Islam, ya, menjadi gurunya ustadz, akhirnya menjadi santri-santri, menjadi pesantrian, tetap dipertahankan pesantrian dan menjadi pesantren sekarang. Baik sahabat-sahabatku, saya pikir dengan bagi orang-orang yang tulus, ya, mau membaca kitab suci atau membaca surat-surat itu dengan tulus, maka akan terbebas dari prasangka-prasangka negatif. Sebenarnya bagi siapapun orang-orang yang sering menuduh atau memfitnah Paulus, ini rohnya, spiritnya sama. Seperti orang-orang yang juga sering memfitnah ajaran-ajaran dalam Al-Quran atau hadis. Jadi salah paham, membaca surat Paulus salah paham. Karena sudah ada kebencian. Jadi membaca tulisannya Paulus untuk nyari-nyari kesalahan. Sama halnya dengan orang-orang yang suka membaca Al-Quran ataupun hadis untuk nyari-nyari kesalahannya Islam. Jadi rohnya sama, spiritnya adalah mencari-cari kesalahan. Ya, akhirnya nemu ayat ya untuk mencari-cari kesalahan. Misalkan, hari ini kan kita bukan rahasia lagi, banyak orang menuduh bahwa Islam itu identik dengan teroris. Islam itu identik dengan anarkis. Buktinya apa? Itu lihat ISIS. Islamic State, bla 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 bla. Ya. Kemudian front titik-titik Islam yang orangnya ganas-ganas dan salah satu tokohnya sekarang sudah dipenjara itu kan anarkis, kasar, jahat. Itu Islam. Nah, orang-orang seperti ini melihat sosok Islam dari tampilan orang-orang yang tidak tepat. Coba melihat sosok kiai-kiai atau ulama-ulama Islam seperti Kiai Haji Mustafa Bisri, ya, Ahmad Syafi'i Ma'arif, ya, guru bangsa dulu kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, yang begitu membaur dengan semua tradisi dan budaya bisa dirangkul. Sekarang ada Pak Kiai Haji Said Akil Sirot, kemudian ada Habib Lutfi yang terkenal itu, ya, yang sangat sangat suka mengabarkan tentang perdamaian. Maka kita akan melihat wajah Islam yang berbeda. Atau orang juga suka mencomot begini, di Al-Quran dikatakan ada tertulis
jangan bersahabat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan juga ada ayat mengatakan, bunuhlah orang kafir dimanapun mereka berada. Kemudian kata kafir itu diganti sebagai orang Yahudi dan Nasrani. Jadi bunuhlah orang Yahudi dan Nasrani dimanapun mereka berada. Loh, ini Al-Quran nyuruh kita membunuh orang. Berarti Al-Quran ajarannya jahat. Nah, orang-orang yang membaca teks-teks Al-Quran dengan menafsirkan seperti itu kan, itu orang-orang yang tidak berilmu, tidak memahami istilahnya asbabul nuzul atau konteksnya ayat itu maksudnya apa. Memang Nabi Muhammad mengatakan umat-umat muslim jangan bersahabat dengan Nasrani dan Yahudi. Tapi ingat, di ayat yang lain juga Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang-orang yang terdekat denganku adalah rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Loh, jadi yang benar yang mana? Apakah Nabi Muhammad plan ketika di hadis dia mengatakan jangan bersahabat dengan Yahudi Nasrani? Di Al-Quran juga ditulis begitu ya. Orang muslim jangan bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak lama kemudian ada ayat di surat yang lain mengatakan orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang baik. Bahkan Muhammad di hadis juga mengatakan orang-orang yang terdekat denganku adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi yang benar yang mana ini? Di satu sisi Nabi Muhammad mengatakan jangan bersahabat dengan Yahudi Nasrani. Di satu sisi berkata sahabatku adalah Yahudi dan Nasrani. Ini gimana ceritanya? Gimana mas bro? Mbak sis bagaimana ini? Nah, maka ketika kita memahami konteksnya kita ngerti. Jadi di satu sisi Nabi Muhammad memang mengatakan jangan umat muslim bersahabat dengan Yahudi Nasrani yang munafik. Bukan Yahudi Nasrani secara keseluruhan anti Yahudi, anti Nasrani, tidak. Jadi maksudnya Nabi Muhammad berkata jangan bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani itu yang mana? Sama seperti dulu kita pernah dengar di Indonesia ada istilah ganyang Malaysia. Malaysia yang mana yang diganyang? Wah, semuanya pokoknya habis kan? Ya tidak begitu ya. Maksudnya Bung Karno itu ganyang Malaysia itu orang-orang Malaysia yang kurang ajar. Bukan semua orang Malaysia, anak-anak yang nggak ngerti, orang-orang pekerja-pekerja yang nggak ngerti sikat semua. Bukan begitu. Nah, jadi ketika kita membaca sesuatu atau memahami sesuatu kalimat atau teks itu harus ada ilmunya, sahabat-sahabatku. Jadi ketika berkata ganyang Malaysia, kita maksudnya Malaysia yang mana? Atau kita bisa bilang orang-orang Indonesia koruptor. Indonesia yang mana? Ya yang korupsi. Pejabat-pejabatnya yang korupsi. Ada pernah menteri agama korupsi. Baru-baru ini menteri sosial korupsi. Itu ya koruptor. Loh yang tidak koruptor? Ya banyak. Jadi bukan berarti ketika kita berkata orang Indonesia koruptor, maksudnya semuanya 250 juta penduduk Indonesia koruptor semua. Bukan begitu ya. Nah, maka kembali tadi kepada keperkataan Al-Quran ketika mengatakan jangan bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani. Betul, Yahudi Nasrani yang mana? Bukan semua Yahudi dan Nasrani dimusuhi, tidak wong nabinya yang disampaikan Al-Quran itu nabi-nabi Yahudi semua. Ya. Nasrani juga oleh Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang-orang yang terdekat denganku. Bahkan istrinya Nabi Muhammad yang pertama itu dari keluarga Nasrani kok. Siti Khadijah itu tumbuh kembang dari keluarga Nasrani. Kok bagaimana bisa disuruh memusuhi semua Nasrani? Enggak mungkin lah. Wong istrinya aja dari komunitas Nasrani. Pamannya Siti Khadijah, pendeta itu, Warokah bin Nawfal, sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika kita memahami maksud dari Al-Quran berkata bahwa jangan bersahabat dengan Yahudi Nasrani, kita harus paham maksudnya apa. Jangan asal ditafsirkan, wih Muhammad membenci seluruh Yahudi dan Nasrani. Muhammad ini kurang ajar. Jangan begitu. Nah, maka dengan cara berpikir kewarasan yang sama ketika kita membaca tulisan-tulisan Paulus yang ada di Alkitab, juga harus dengan hati dan cara yang seperti itu. Jadi jangan
Sebelumnya sudah ada rasa benci, pokoknya Paulus salah, pokoknya Paulus salah. Ya, akhirnya membaca tulisan Paulus ya jadi diartikan negatif semua. Begitupun seperti orang-orang yang begitu benci dengan Nabi Muhammad. Pokoknya Muhammad ini salah, pokoknya Muhammad salah. Akhirnya membaca tulisan-tulisan hadis atau tulisan-tulisan Al-Quran diartikan menurut pikirannya sendiri. Nah, jangan seperti itu kawan-kawanku ya. Jadi membaca Al-Quran dan hadis harus dengan ketulusan. Begitupun ketika membaca Alkitab, termasuk membaca tulisan-tulisannya Paulus. Saya merasa terlalu berlebihan dan agak menggelikan ya teman-teman atau orang-orang yang begitu benci dengan Paulus. Loh, Paulus tuh hidup 2000 tahun yang lalu loh. Anda tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, cuman baru baca tulisan-tulisannya, itu pun yang disalahpahami. Tulisan-tulisan dengan persepsi Anda sendiri, langsung jadi benci, wah Paulus kurang aja. Itu persis seperti orang-orang yang tidak ngerti tentang sejarah Islam, kemudian baca Al-Quran, langsung baca satu ayat, bunuhlah orang kafir dimanapun berada. Weh, berarti ini ajaran jahat, suruh bunuh orang. Tanpa memahami konteksnya. Kenapa kok muncul perintah membunuh orang kafir? Tidak dipahami. Tapi langsung dengan bencinya, pokoknya Al-Quran salah. Pokoknya Nabi Muhammad nabi palsu. Ya sama ini seperti orang-orang yang mengatakan, pokoknya Paulus salah. Pokoknya Paulus ini penipu, penjahat. Tanpa mau meneliti, menyelidiki benar-benar enggak. Ya, jadi sahabat-sahabatku, kita bicara tentang salah atau benarnya Paulus, itu harus dengan hati yang tulus. Terlebih harus dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau enggak ya jadinya salah-salah. Paulus, kemudian rasul-rasul yang lain, Petrus, Yakobus, juga Yesus itu hidup 2000 tahun yang lalu. Kalau di dalam Islam, Nabi Muhammad juga hidup sudah lama sekali ya. Itu hidup abad ke-7 ya. Nah, ini sekarang abad 21. Bagaimana kita bisa betul-betul tahu ajarannya Nabi Muhammad seperti apa, atau ajarannya Paulus atau ajaran Yesus seperti apa? Jika kita tanpa hati yang bersih nggak bakal bisa. Jangankan orang-orang yang sudah ratusan ribuan tahun yang lalu. Hari ini loh kita membicarakan misalkan bagaimana sih ajaran Gus Dur. Ayo, orangnya sudah meninggal. Kiai Haji Abdurrahman Mahid sudah almarhum. Tapi hari ini kita masih bisa memperdebatkan. Banyak orang yang bilang Gus Dur itu buta matanya dan buta hatinya. Tapi juga lebih banyak lagi orang yang bilang Gus Dur itu sangat mulia hatinya. Gus Dur sangat baik. Loh, itu Gus Dur tuh hidup di zaman kita. Di zaman now. Saya menyaksikan, saya pernah melihat sendiri bagaimana Gus Dur mengajar. Tetapi itu pun tidak satu suara. Di Nusantara ini ada kelompok yang membenci Gus Dur, ada yang begitu mencintai Gus Dur. Loh, yang benar Gus Dur tuh baik. Suka sederhana gaya hidupnya, kemudian suka membaur dengan banyak orang, atau Gus Dur tuh buta matanya dan buta hatinya? Mana yang benar ini? Nah, artinya yang masih di zaman sekarang aja, di zaman satu zaman ya, kita hidup satu zaman dengan Gus Dur, itu bisa terjadi perbedaan pendapat. Apalagi ketika kita berbicara tentang misalkan ajarannya Paulus yang hidupnya 2000 tahun yang lalu. Ya, sangat ya wajar lah kalau orang gagal paham, kemudian salah paham dan sebagainya. Tetapi bagi teman-teman yang sudah mengetahui, janganlah terus-menerus memendam kebencian. Ingat, rasa benci itu bukan berasal dari Allah. Itu adalah suatu rasa yang diinstalkan oleh iblis dalam hati kita. Ya, bahkan Yesus sendiri mengajarkan, jangan membenci musuhmu, tapi kasihilah. Nah, seandainya dalam hati teman-teman yang mendengarkan video ini, mungkin yang non-muslim, masih ada yang begitu benci dengan Nabi Muhammad, atau yang non-Kristen masih ada yang begitu benci dengan Paulus. Coba renungkan. Kenapa kok Anda begitu benci? Ampunilah, kasihilah. Seandainya memang Nabi Muhammad itu, anggap saja seperti tuduhan Anda bahwa Nabi Muhammad itu jahat.
Kasihilah Nabi Muhammad. Seandainya benar seperti tuduhan Anda bahwa Paulus itu memang kurang ajar, kasihilah Paulus. Itu ajaran dari Allah. Ya, jadi jangan dipendam di hati ya, nanti jadi penyakit ya. Ampunilah orang-orang yang menjahati kita. Baik sahabat-sahabat, sekian, kita sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam sejahtera. Terima kasih banyak buat siapapun yang menonton dan mungkin kalau ada yang membagikan channel-channel ini. Shalom.